Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait materi yaitu pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Pada subbab pertama kita akan membahas konsep dan tujuan pendapatan nasional. Kenapa di sini kita membahas pendapatan nasional? Ketika kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang dikatakan pertumbuhan ekonomi negara itu mengalami peningkatan atau penurunan, indikator yang dapat dengan mudah untuk mengetahui itu adalah dengan cara mengetahui berapa pendapatan nasional negara ketika diukur dalam tahunan atau periode tertentu. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan subbab pertama yaitu pendapatan nasional. Mengapa kita mempelajari perhitungan pendapatan nasional? Setidaknya ada 4 hal ketika kita mempelajari pendapatan nasional nanti. Tujuan pertama adalah untuk melihat kemajuan masyarakat di bidang perekonomian, serta melihat pemerataan pembangunan guna mencapai keadilan dan kemakmuran. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ketika kita berbicara pendapatan nasional, maka akan erat kaitannya dengan yang namanya bidang perekonomian. Ketika ingin mengetahui ekonomi maju atau tidak, ya sudah kita menggunakan indikator perhitungan pendapatan nasional. Selain melihat bidang perekonomian, pendapatan nasional juga bisa untuk mengetahui bagaimana pemerataan pembangunan yang ada di suatu negara tersebut. Apakah sudah merata atau mengalami ketimpangan. Kemudian yang kedua adalah tujuan mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun tertentu. Dengan mengetahui formula dari perhitungan nasional, katakanlah dengan salah satu metode, katakanlah yang sudah pernah kita bahas, di mana Y, J plus I plus G plus X min M. Nah, dengan adanya formula seperti ini katakanlah, maka kita mampu mengetahui atau memperoleh taksiran yang akurat. Berapa barang yang harus tersedia di suatu negara ketika dilihat dari sudut pandang konsumsi, kemudian berapa investasi yang ada di negara tersebut, kemudian berapa besar pengeluaran pemerintah, serta aktivitas ekspor impor. Dengan formula-formula seperti ini, maka kita bisa mengetahui secara pasti indikator-indikator variabel yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Nah, jadi kita akan coba kembalikan sesuai dengan formula yang sudah ditulis tadi, yaitu C plus I plus G plus X min M katakanlah. Jika suatu negara ingin pertumbuhan ekonominya itu disokong sepenuhnya oleh aktivitas konsumsi, maka secara otomatis C, bagaimana caranya meningkatkan konsumsi. Atau sebaliknya, katakanlah ketika suatu negara itu ingin aktivitas perekonomiannya disokong oleh aktivitas ekspor impor, maka secara otomatis bagaimana cara meningkatkan variabel X min M. Nah, dengan adanya pendapatan nasional kita bisa melihat kira-kira katakanlah dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah ataupun ekspor impor, mana variabel yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara nantinya. Kemudian yang keempat, tujuan mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk membantu merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berjangka guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Ketika kita berbicara pembangunan nasional, tentu saja pembangunan ini tidak serta-merta bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Ada beberapa tahapan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk menyusun atau untuk menggapai tujuan pembangunan nasional tersebut tentu harus ada cara untuk mencapainya. Salah satunya adalah dengan mengetahui variabel-variabel yang membentuk dari pendapatan nasional itu sendiri. Nah, kita masih akan kembalikan kepada formula yang kita buat atau yang sudah ada sebelumnya, yaitu formula identitas ini. Ketika negara ingin pemerintah lebih
turut andil dalam suatu perekonomian dalam beberapa tahun mendatang, maka secara otomatis di sini ketika kita punya formula ini, maka government, pengeluaran pemerintah ini harus ditingkatkan. Tetapi sebaliknya ketika di perekonomian kita nantinya menginginkan peran serta pemerintah sedikit dikurangi, maka secara otomatis pengeluaran pemerintah itu harusnya diturunkan di beberapa tahun mendatang. Itu adalah tujuan kenapa kita mempelajari perhitungan pendapatan nasional. Ya, ketika kita sudah mengerti bagaimana cara perhitungan pendapatan nasional, tentu saja ada manfaat yang nantinya kita bisa dapatkan. Ada setidaknya 4 hal manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita berhasil mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui atau menelaah struktur ekonomi suatu negara. Katakanlah seperti yang kita bilang di pertemuan kita selanjutnya pada bab sebelumnya terkait dengan sistem ekonomi, di mana kita ada 2 kutub sistem ekonomi yang besar, yaitu ketika kita berbicara kaum kapitalis ataupun sosialis. Nah, dengan mempelajari pendapatan nasional, setidaknya kita bisa menentukan, oh kira-kira negara tersebut lebih condong ke arah yang kapitalis atau arah yang sosialis. Karena di pendapatan nasional itu kita bisa mengetahui peran serta pemerintah. Apakah peran pemerintah besar dalam mengatur perekonomian atau peran pemerintah itu kecil dalam mengatur perekonomian. Ketika semakin besar peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, maka secara otomatis mereka akan masuk ke golongan sosialis. Itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah bisa membandingkan perekonomian suatu negara, masyarakat, bahkan keluarga dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional ini sistem perhitungannya adalah tahunan biasanya. Katakanlah di tahun 2000, 2021, 2022, 2033 sampai seterusnya. Dengan kita mempunyai data masing-masing per tahun, maka kita bisa membandingkan aktivitas perekonomian dari tiap tahun sebelumnya. Apakah mengalami kemajuan atau kemunduran atau bahkan stagnan. Karena pendapatan nasional itu nanti akan menentukan berapa besarannya. Kemudian yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Nah, ketika kita memiliki pendapatan nasional di masing-masing daerah ataupun masing-masing provinsi atau bahkan di masing-masing negara, maka secara otomatis kita bisa mengcompare. Katakanlah ketika kita bicara provinsi, kita akan bilang ketika pendapatan provinsi DKI Jakarta jauh lebih besar daripada pendapatan di Jawa Timur, nah, maka bisa kita simpulkan bahwa perekonomian di DKI Jakarta itu tumbuhnya jauh lebih cepat, lebih bagus prospeknya jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Nah, itu salah satu contoh ketika kita membandingkan perekonomian antar daerah. Kemudian yang keempat, manfaat dari mempelajari pendapatan nasional adalah dapat menghitung dan memperkirakan pendapatan pribadi dan keluarga pada satu periode tertentu. Nah, karena di pendapatan nasional itu nanti ada beberapa macam perhitungan untuk mengetahui berapa pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah atau negara, maka di situ juga kita nanti bisa memperkirakan, oh kira-kira ketika tahun 2021 atau tahun 2022 itu tingkat pertumbuhannya 5%, kira-kira pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 berapa persen. Nah, untuk menjawab itu kita bisa menggunakan formula-formula perhitungan yang terdapat pada pendapatan nasional. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional sendiri ketika kita berbicara pendapatan nasional itu bermacam-macam tergantung pendekatan yang akan kita pakai nanti ya. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ketika kita berbicara terkait dengan produk nasional bruto atau kita sebut dengan PNB. PNB itu dikatakan adalah meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Termasuk hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Tidak termasuk hasil perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Nah, sehingga secara sederhana ketika kita bicara produk nasional bruto, maka kita akan menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Katakanlah ketika kita membahas PNB milik Indonesia, baik dia yang berdomisili atau menghasilkan barangnya di Indonesia, ataupun dia yang sedang bekerja di luar negeri selama dia masih dalam warga negara Indonesia, maka ketika Indonesia ingin menghitung PNB, maka pendapatan orang tersebut walaupun dia bekerja di luar negeri akan tetap terhitung sebagai PNB Indonesia. Nah, tetapi di sini yang perlu diketahui adalah ketika ada perusahaan-perusahaan asing melakukan aktivitas kegiatan di Indonesia, kemudian ada orang asing yang bekerja di Indonesia, maka ketika kita ingin menghitung PNB, mereka tidak masuk dalam hitungan PNB. Nah, karena PNB ini difokuskan adalah khusus untuk warga negara asli negara tersebut. Selanjutnya adalah pendapatan nasional ketika menggunakan pendekatan pendapatan nasional neto. Apa itu? Di sini kita akan mengatakan NNI itu adalah pendapatan nasional yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang dia memiliki faktor produksi. Besaran NNI itu biasanya diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian ketika ditanyakan pajak tidak langsung itu apa? Pajak tidak langsung itu adalah pajak di mana bebannya bisa dipindahkan ke orang lain atau ke pihak lain. Contohnya adalah pajak penjualan atau pajak hadiah. Kembali ke NNI, tadi dikatakan adalah pendapatan yang diterima ketika seseorang memiliki faktor produksi. Ketika ditanyakan faktor produksi, maka kita akan balik ke mata kuliah Anda yaitu mikro. Dimana ketika kita bicara mikro, kita akan bilang faktor produksi. Faktor produksi sendiri biasanya kita akan bilang faktor produksi itu apa? Faktor produksi adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa saja? Anda akan bicara faktor produksi itu adalah modal, kemudian SDA, sumber daya alam, kemudian SDM, dan teknologi. Nah, ketika Anda memiliki atau masyarakat memiliki faktor-faktor produksi ini, kemudian ketika memilikinya itu mendapatkan keuntungan dari akibat memiliki faktor-faktor produksi ini, ketika ditotal maka itu adalah pendapatan nasional neto. Contohnya adalah ketika Anda punya modal, kemudian Anda simpan di bank, maka nanti Anda akan memperoleh bunga. Nah, bunganya itu bisa kita masukkan dalam pendapatan nasional neto. Kemudian ketika Anda memiliki SDM, katakanlah kita berarti sebagai pekerja, kemudian nanti ketika kita bekerja mendapatkan upah itu akan masuk pada pendapatan nasional neto. Demikian juga katakanlah ketika Anda punya tanah atau punya rumah, kemudian disewakan, maka secara otomatis hasil sewa itu akan masuk pada pendapatan nasional neto. Itu yang kita sebut dengan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan nasional neto. Kemudian di sini kita punya pendapatan perseorangan atau disebut dengan PI, ya, personal income, ya. Ketika kita bicara jumlah pendapatan yang diterima setiap masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Jadi ketika kita bicara pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan perseorangan, maka kita akan menjumlah seluruh pendapatan perseorangan yang ada di sebuah negara. Baik orang itu dikatakan di situ sudah bekerja atau punya kegiatan, atau bahkan orang yang tidak memiliki kegiatan tapi mereka mendapatkan penghasilan. Nah, contoh aktivitas yang katakanlah mereka tidak bekerja tapi tetap mendapatkan penghasilan, itu biasanya yang kita sebut dengan pembayaran transfer payment, ya. Transfer payment itu apa? Jadi transfer payment itu dikatakan penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produk tahun ini, tapi diambil dari
pendapatan nasional tahun sebelumnya. Contohnya adalah ketika tadi kita bicara orangnya tidak bekerja tapi tetap mendapatkan pendapatan atau penghasilan ya. Contohnya adalah pensiunan ya. Ketika pensiunan itu kan berarti mereka tidak lagi melakukan aktivitas produksi tetapi setiap bulannya mereka akan mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungannya atau pendapatannya didapatkan dari mana? Pendapatan itu didapatkan dari aktivitas pekerjaan sebelumnya. Biasanya disisihkan, kemudian tabungan yang disisihkan itu akan dibayarkan kembali pada saat pensiun. Itu yang kita sebut dengan transfer payment. Kemudian di sini ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau kita sebut disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan itu seperti apa contohnya? Katakanlah Anda mendapatkan gaji ketika Anda bekerja nanti. Nah, gaji yang Anda dapatkan itu masih belum dalam kategori disposable income. Kategori disposable income itu adalah ketika Anda mendapatkan gaji kemudian sudah dipotong untuk pajak dan biaya-biaya lainnya. Ketika sudah dipotong pajak dan biaya-biaya lainnya, kemudian hasil dari potongan itu kemudian siap untuk dibelanjakan, itu yang kita sebut dengan disposable income. Ya, jadi disposable income sederhananya seperti itu. Kalau di sini dikatakan pendapatan yang siap dimanfaatkan guna untuk membeli barang dan jasa. Konsumsi serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi ketika kita berbicara disposable income, maka seperti yang dikatakan tadi adalah ketika Anda menerima gaji, kemudian sudah dipotong. Nah, ketika sudah dipotong itu yang baru kita sebut dengan namanya disposable income. Ketika masih ada sisanya dari aktivitas setelah Anda melakukan aktivitas konsumsi baik barang dan jasa, itu yang baru kita sebut dengan tabungan atau nanti bisa disalurkan dalam bentuk investasi. PI ya, DI itu disposable income itu merupakan perolehannya didapat dari PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan tetapi tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Artinya pajaknya tidak bisa dioper atau ditangguhkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Karena Anda yang bekerja, Anda yang mendapatkan penghasilan, maka pajak yang ditanggung adalah pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan milik Anda. Pajak penghasilan milik Anda itu tidak bisa saya tanggung. Itu yang kita sebut dengan pajak langsung. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Bagaimana pendapatan nasional itu bisa didapatkan menggunakan beberapa metode atau langkah-langkah atau pendekatan. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Di sini kita akan membahas terkait dengan pendekatan pendapatan. Jadi pendapatan nasional yang pertama bisa dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang didapat oleh warga negara yang ada di suatu negara. Pendapatannya apa? Bisa berupa upah ketika seseorang itu bekerja, bisa berupa sewa ketika mereka memiliki tanah, kemudian rumah dan segala macamnya yang ketika itu mereka sewakan. Kemudian bunga ketika seseorang itu katakanlah menabung di lembaga keuangan atau melakukan investasi, maka secara otomatis dia akan mendapatkan bunga. Kemudian laba. Laba ini mereka dapat ketika mereka melakukan usaha. Nah, ketika kita menjumlahkan upah, kemudian sewa, bunga, dan laba, kita total, maka hasilnya itu bisa kita katakan sebagai pendapatan nasional yang ada di suatu negara. Nah, itu ketika kita menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi kita akan menjumlahkan ya imbalan yang diperoleh ketika kita memiliki faktor-faktor produksi. Seperti tadi dikatakan upah itu ketika kita memiliki tenaga, yaitu berarti kita bicara terkait dengan sumber daya manusia. Sewa itu ketika kita punya modal, katakanlah kita punya tanah,
kemudian punya rumah, kemudian ketika kita bicara bunga, itu ketika kita punya uang nanti mau ditabungkah, mau diinvestasikah, kemudian laba itu adalah ketika kita mampu memproduksi suatu barang dan jasa, tentu saja kita nanti akan mendapatkan bunga. Ketika itu kita jumlah, kita total semuanya, maka kita akan mendapatkan pendapatan nasional suatu negara dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada yang kita sebut dengan pendekatan produksi. Ketika kita bicara pendekatan produksi, berarti untuk menghitung pendapatan negara, itu bisa dilakukan dengan menjumlahkan nilai dari seluruh produk yang dihasilkan di suatu negara. Itu berarti pendekatan produksi. Maka secara sederhana kita akan mengatakan berapa banyak perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Ketika itu semuanya dijumlah, maka kita akan menemukan yang namanya pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan produksi. Kemudian di situ dikatakan nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi. Jadi ketika kita bicara pendekatan produksi, barang yang bisa dihitung adalah barang-barang jadi, bukan barang mentah ataupun barang setengah jadi. Nah, sehingga ketika kita bicara pendekatan produksi, katakanlah Anda punya kain, kemudian yang satunya kain itu nanti harapannya output akhirnya adalah menjadi pakaian, maka ketika kita menggunakan pendekatan produksi yang hitung bukan kain atau benangnya, tapi barang jadinya, yaitu pakaian baik berupa baju, celana dan segala macamnya. Itu ketika kita menghitung pendekatan produksi untuk mencari pendapatan nasional. Kemudian pendapatan nasional bisa dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Model pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran ini sering digunakan dalam berbagai macam aktivitas riset yang untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ketika kita menggunakan pendekatan pengeluaran, kita akan bilang maju tidaknya, kuat tidaknya, lemah tidaknya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi, kemudian aktivitas investasi, aktivitas dari pemerintah, kemudian aktivitas dari ekspor dan impor. Di mana setiap negara itu punya besaran yang berbeda-beda ketika kita melihat aktivitas pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Katakanlah kita contohkan Singapura, itu kita akan bilang pertumbuhan ekonominya sebagian besar disokong oleh aktivitas ekspor impor, katakanlah. Tapi bagi negara-negara sosialis, sebagian besar pertumbuhan ekonominya lebih banyak didominasi oleh pemerintah. Kemudian bagi negara-negara kapitalis, kemungkinan besar aktivitas perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya investasi dan tingkat konsumsi yang ada di suatu masyarakat. Nah, jadi masing-masing negara itu punya besaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor yang berbeda-beda, tergantung dari tujuan ekonomi dan aktivitas yang sering dilakukan di negara yang bersangkutan. Kemudian di sini kita akan membahas teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama, kita akan bicara teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi ekonomi dilihat dari sejarahnya itu bagaimana pertumbuhannya. Ekonom pertama kita akan berbicara terkait dengan Werner Sombat, ya. Di situ dikatakan ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi atau aktivitas ekonomi, ekonomi itu dimulai dari masa perekonomian tertutup menurut Werner. Di mana ketika kita bicara perekonomian tertutup, ya, kita akan mengatakan di sini kegiatan manusia itu semata-mata ya ketika kita berbicara ekonomi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi di awal aktivitas perekonomian, Werner itu akan mengatakan orang itu melakukan aktivitas ekonomi ya karena hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi saja, tidak dikarenakan untung dan segala macamnya.
Individu dan masyarakat di sini bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Jadi di awal perekonomian ya mereka melakukan aktivitas produksi kemudian dikonsumsi sendiri. Nah, artinya ketika katakanlah saya lapar, saya butuh makan. Nah, ketika pada masa perekonomian tertutup ya kalau saya butuh makan, saya butuh nasi ya saya harus tanam padi sendiri, kemudian hasil panennya saya konsumsi sendiri. Dan tidak ada yang namanya pertukaran barang dan jasa. Itu pada masa perekonomian tertutup. Kemudian bergerak ke yang namanya masa kerajinan atau pertukangan. Nah, pada masa ini kebutuhan manusia mulai mengalami peningkatan. Yang semula hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, tapi pada tahapan kedua ini masyarakat itu sudah punya kebutuhan yang cukup variatif. Ya, semakin banyak kebutuhan, kemudian kualitasnya juga harus semakin bagus dan segala macamnya. Karena terpengaruh oleh peradaban. Contoh sederhananya kita akan kembalikan terkait dengan makan. Nah, dulu yang penting di perekonomian tertutup, katakanlah kita akan bilang ya yang penting makan nasi saja. Nah, tapi karena adanya perkembangan, ternyata orang ketika makan yang dibutuhkan bukan hanya nasi saja, tetapi akan banyak lauk-lauk yang katakanlah harusnya lebih bergizi dan segala macamnya. Karena peradaban akan semakin meningkat. Karena kebutuhan yang semakin banyak dan semakin meningkat, jelas seseorang itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya secara pribadi. Nah, karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka di sini sudah ada seseorang itu nanti fokus pada keahliannya masing-masing. Ada pembagian tugas ujung-ujungnya. Nah, pembagian tugas ini nanti akan berakibat pada timbulnya pertukaran barang dan jasa. Sederhananya kita akan bicara barter. Ya. Barter itu masuk pada masa kerajinan dan pertukangan. Nah, tapi pada masa kerajinan dan pertukangan ini, aktivitas barter ini masih tidak digunakan untuk mencari keuntungan, ya, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi aktivitas tukar menukar barang yang dilakukan pada masa kerajinan dan pertukangan ini bukan untuk cari profit, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Katakanlah tadi saya punya beras dan Anda punya daging. Nah, pada saat itu saya ingin makan daging, dan pada saat yang bersamaan Anda sudah cukup bosan dengan makan daging terus-terusan, maka Anda butuh beras. Katakanlah kita akan saling melakukan pertukaran karena saya butuh daging dan Anda butuh beras. Itu yang terjadi pada masa kerajinan dan pertukangan. Kemudian beralih ke masa kapitalis. Ketika kita berbicara masa kapitalis, ya, maka di sini akan muncul yang namanya kaum pemilik modal, kemudian kaum buruh, seperti itu. Nah, kalau di masa kapitalis, produksi yang dilakukan, aktivitas produksi yang dilakukan, itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja, tapi aktivitas produksi ini berfungsi untuk gimana caranya mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi proses tukar-menukar yang ada pada masa kapitalis ini sudah orientasinya bukan untuk kebutuhan saja, tapi gimana caranya kita dalam melakukan aktivitas perdagangan itu mendapatkan keuntungan. Itu ketika kita berbicara Werner. Ketika berbicara perekonomian tertutupnya Werner, setidaknya jadi kita punya 3 ciri. Yang pertama adalah manusia melakukan aktivitas ekonomi, ya, mereka melakukan aktivitas produksi ataupun konsumsi ya karena hanya untuk memenuhi kebutuhan individu secara pribadi. Jadi di perekonomian tertutup mereka akan melakukan aktivitas produksi itu ya karena sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Kalau mereka tidak butuh, maka mereka tidak akan melakukan aktivitas produksi. Kemudian yang kedua di sini dikatakan juga ciri perekonomian tertutup adalah setiap individu itu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Jadi memproduksi sendiri dan dikonsumsi sendiri. Karena pada saat itu belum ada yang namanya ciri yang ketiga, belum ada yang namanya pertukaran barang dan jasa. Karena pada saat itu orang itu kebutuhannya masih sangat sedikit sehingga mereka bisa memproduksi sendiri
dan lalu bisa langsung mengkonsumsinya sendiri tanpa harus mengadakan aktivitas tukar menukar barang dengan individu atau masyarakat yang lainnya. Itu ciri masa perekonomian tertutup. Kemudian di sini juga ada ciri pada masa kerajinan dan pertukangan. Cirinya apa? Yang pertama jelas kita akan bilang pada masa itu pertumbuhan terkait dengan kebutuhan manusia itu akan semakin meningkat. Ketika kebutuhan masyarakat semakin meningkat, jelas masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya secara serentak, dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, sehingga di sini muncul yang kedua, karena meningkatnya kebutuhan yang semakin meningkat dan tidak bisa mencukupi semuanya itu secara sendiri atau individu, maka perlu yang namanya pembagian tugas. Nah, ketika ada pembagian tugas, maka seseorang itu nanti punya keahlian masing-masing. Katakanlah saya ahli di pertanian atau Anda ahli di peternakan, seperti itu akan memunculkan beberapa orang yang memiliki keahlian masing-masing. Nah, ketika mereka memiliki keahlian masing-masing, maka ciri yang ketiga adalah ketika kita membutuhkan suatu barang, maka secara otomatis barang itu tidak bisa kita produksi. Kita akan melakukan aktivitas tukar-menukar barang dengan orang lain yang sama-sama membutuhkan. Kemudian yang keempat, itu dikatakan di sini, pertukaran yang dilakukan itu motifnya bukan ingin dapat keuntungan, tapi pertukaran yang dilakukan itu motifnya adalah bagaimana kebutuhan saya itu bisa terpenuhi. Itu adalah ciri pada masa kerajinan dan pertukangan. Nah, kemudian kita beranjak ke ciri kapitalis. Ya. Di Werner ada yang paling tinggi itu adalah ciri kapitalis. Nah, pada masa kapitalis ini sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama kita sebut pra-kapitalis, kemudian yang kedua itu kita sebut masuk pada kapitalis, kemudian yang ketiga adalah kapitalisme raya, dan yang keempat itu adalah kapitalisme akhir. Nah, dari 4 tahapan ini masing-masing punya ciri khas tersendiri. Ketika kita bicara pra-kapitalis, ya, kehidupan masyarakat bisa kita katakan masih statis. Kebutuhan terhadap barang dan jasa itu masih cukup sedikit dan rata-rata masih bisa dihandle sendiri oleh yang bersangkutan tanpa harus ada pembagian kerja. Kemudian bersifat kekeluargaan. Kemudian pada masa prakapitalis itu masih condong ke sektor-sektor pertanian. Kemudian kebanyakan mereka melakukan aktivitas bekerja, ya, itu ya karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan hidupnya pada saat itu kita akan bilang prakapitalis itu adalah hidupnya secara berkelompok. Nah, secara selesai prakapitalis itu masuk ke tahapan kapitalisme. Nah, kalau kapitalisme ini orang sudah mulai dinamis, kebutuhannya sudah mulai banyak, kemudian disitu dikatakan orang-orang sudah mulai bersifat individualis. Kalau yang sebelumnya hidupnya berkelompok, tapi sekarang sudah bersifat individualis ketika kita bicara kapitalisme. Nah, kebutuhan semakin banyak akan membutuhkan yang namanya pembagian pekerjaan atau pembagian tugas. Nah, dari kapitalisme yang ini karena setiap orang mulai mulai memilih keahliannya masing-masing, kemudian di sini juga akan muncul yang namanya terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan. Nah, yang semula itu melakukan aktivitas tukar menukar barang karena kebutuhan, tapi kalau kapitalisme itu mereka melakukan pertukaran barang dan jasa ya supaya mendapatkan selain kebutuhan terpenuhi juga ingin mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian dari kapitalisme itu beralih kepada kapitalisme raya. Nah, ketika kita berbicara kapitalisme raya, berarti kita akan bicara usaha itu semata-mata ya menghasilkan barang atau jasa itu semata-mata digunakan untuk mencari keuntungan. Ya, jadi fokusnya adalah profit oriented pada kapitalisme raya. Kemudian mulai muncul 2 golongan, yaitu ada buruh, kemudian ada kaum pemilik modal. Ya. Munculnya kaum kapitalisme ini, ya, mulai ada yang namanya alat-alat produksi di sini.
Ya, produksi ketika kita bicara kapitalisme raya, maka kita akan bilang di ciri yang ketiga itu tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi dilakukan secara massal dengan alat-alat modern dan canggih. Jadi di kapitalisme raya ini teknologi sudah sangat membantu aktivitas produksi, sehingga keuntungan yang didapat nantinya harapannya adalah semakin besar pada kapitalisme raya. Kemudian perdagangan ini bagaimana caranya mereka menjadi perusahaan monopoli, artinya mereka yang mampu menguasai pasar. Dan yang kelima, dalam masyarakat itu tadi sudah dikatakan akan terpecah, ada kaum majikan atau pemilik modal dan ada yang kita sebut dengan kaum buruh. Nah, sampai akhirnya seperti yang kita sempat bahas di sistem ekonomi, kapitalisme karena menghasilkan dua kutub majikan dan buruh, akhirnya akan terjadi konflik nantinya. Sehingga kapitalisme ini nanti akan berakhir, yaitu masuk di tahapan yang keempat, kapitalisme akhir. Nah, orang sudah kurang begitu nyaman ketika katakanlah dalam kondisi buruh karena mereka bekerja cukup keras, tetapi uang yang mereka dapatkan biasanya jauh lebih sedikit ketika kita bandingkan dengan majikan atau pemilik modal. Sehingga cirinya adalah yang pertama adalah munculnya aliran sosialisme. Nah, karena kita bicara sosialisme, ketika kita bicara kapitalis itu kan sedikit sekali peran atau campur tangan pemerintah. Tetapi ketika kita sudah bicara aliran sosialisme, maka mulai ada peran pemerintah dalam aktivitas perekonomian. Dan tidak lagi fokusnya ketika kapitalisme akhir ini tidak lagi berfokus pada individualistik, tetapi lebih kepada bagaimana memenuhi kebutuhan bersama dengan bantuan pemerintah yang masuk dalam sistem ekonomi di suatu negara tersebut. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan Friedrich List ketika kita bicara aktivitas perekonomian atau histori atau evolusi ekonomi, di mana Friedrich List itu mengatakan awalnya aktivitas ekonomi yang terjadi adalah berburu dan mengembara, maka sifatnya dia adalah nomaden. Kemudian beralih kepada beternak dan bertani, itu tahapan kedua, evolusi ekonomi yang kedua. Kemudian beralih pada setelah bertani dan beternak menuju tahapan yang ketiga, yaitu bertani ditambah dengan kerajinan. Dan sistem ekonomi atau ekonomi evolusi yang terakhir menurut Friedrich List adalah mereka sudah mengenal kerajinan, kemudian industri dan perdagangan. Sehingga kita di sini bisa simpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang, industri, perdagangan, kemudian kerajinan itu merupakan puncak dari struktur ekonomi menurut Friedrich List. Kemudian menurut Karl Bacher, itu ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi juga akan ada 4 tahapan. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup, artinya aktivitas ekonomi yang dilakukan ya hanya untuk memenuhi individu masing-masing. Nah, itu kita sebut dengan rumah tangga tertutup. Kemudian bergerak menuju rumah tangga kota, artinya aktivitas ekonomi itu tidak hanya dilakukan untuk melengkapi kebutuhan pribadi saja, tetapi juga kebutuhan orang-orang di sekitar, tetapi dalam lingkup yang kecil. Kemudian beralih ke rumah tangga bangsa, tentu saja ini skupnya jauh lebih besar daripada rumah tangga kota, yang akhirnya fokus utamanya adalah aktivitas perdagangan internasional, artinya rumah tangga dunia. Di sini Karl Bacher akan berkata pertumbuhan ekonomi itu ujung-ujungnya adalah hubungan antara negara satu dengan negara lainnya, bagaimana caranya mencukupi kebutuhan atau keinginan masyarakatnya. Jadi perdagangan internasional itulah akhir dari aktivitas pertumbuhan ekonomi. Kemudian teori yang cukup terkenal yaitu miliknya Walt Whitman Rustow atau yang kita lebih kenal dengan Rustow. Rustow itu akan membagi pertumbuhan ekonomi itu menjadi 5 tahapan.
tahapan yang pertama itu disebut dengan masyarakat tradisional. Karena pada saat itu aktivitasnya itu masih sangat terbatas, ya. Kemudian belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sehingga output yang dihasilkan, kemudian pendapatan masyarakatnya juga masih sangat kecil saat itu. Itu yang disebut dengan masyarakat tradisional. Kemudian berkembang kepada masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas. Di sini aktivitas ekonominya jauh lebih bagus daripada masyarakat tradisional, di mana di sini mulai ada transisi yang semula belum menggunakan ilmu pengetahuan. Di sini pada masyarakat prakondisi ini sudah mulai mengenal ilmu pengetahuan modern, di mana nanti digunakan untuk aktivitas-aktivitas produksi, baik itu di bidang pertanian maupun di bidang industri. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga itu adalah masuk pada periode lepas landas. Nah, ketika kita bicara periode lepas landas, di sini kita akan bilang bagaimana caranya suatu negara itu mendongkrak secara cepat aktivitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagaimana caranya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara? Di situ dikatakan pada periode lepas landas ini mereka berfokus kepada tingkat investasi yang efektif, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian berusaha menggenjot tabungan-tabungan produktif. Nah, ketika tiga hal ini mereka genjot, harapannya adalah muncul industri-industri baru, ya, yang berkembang dengan cepat. Dan industri yang sudah lama atau sudah berdiri sebelumnya, dengan adanya tiga hal ini tadi, harapannya adalah mereka, industri lama itu bisa melakukan ekspansi dengan cepat. Nah, jadi di periode lepas landas itu setidaknya ada tiga hal yang bisa meningkatkan aktivitas pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama investasi, yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga itu adalah berusaha untuk meningkatkan tabungan produktif. Harapannya adalah dua, muncul industri-industri baru yang berkembang dengan cepat, dan yang kedua adalah industri yang sudah lama itu harapannya bisa semakin mengekspansi bisnisnya dengan cepat. Nah, setelah periode lepas landas itu muncul tahapan berikutnya, yaitu ketika kita bicara menuju ke arah kedewasaan. Nah, ketika kita bicara menuju ke arah kedewasaan, itu berarti kita akan bicara pertumbuhan ekonominya sudah teratur, ya. Artinya kalau di lepas landas itu berusaha meningkatkan setinggi-tingginya, kemudian ketika menuju kedewasaan itu berarti perekonomian sudah mature, sudah stabil dia. Dimana cirinya stabil itu katakanlah lapangan usaha mulai bertambah luas. Kemudian teknologi sudah mulai masuk, teknologi modern itu sudah mulai masuk, dan investasi mengalami peningkatan. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah ketika menuju masa kedewasaan ini, ketika suatu negara melakukan aktivitas produksi, itu ada kalanya kan bahan-bahan untuk membuat outputnya itu kan didapat dari impor. Nah, di sini pada masa menuju kedewasaan, barang-barang impor ini sudah mulai sedikit demi sedikit dihilangkan, dikurangi. Aktivitas impor ini sudah mulai dikurangi, dan bagaimana caranya negara ini nanti bisa menghasilkan produk-produk yang semula diimpor bisa diproduksi sendiri. Nah, terus akibatnya apa? Maka ketika kita bicara menuju kedewasaan, tingkat perekonomiannya ketika semuanya bisa dilakukan, tahap-tahap yang kita sebutkan tadi bisa dilakukan, maka kapasitas perekonomiannya itu akan bergerak lebih cepat daripada pada periode lepas landas. Nah, kemudian tahap yang paling tinggi menurut Rostow itu adalah pada tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, tingkat konsumsi yang tinggi sesuai dengan headline-nya berarti pada saat itu adalah masyarakat sebagai seseorang individu yang dia melakukan aktivitas konsumsi yang cukup tinggi. Kenapa bisa melakukan aktivitas konsumsi yang cukup tinggi? Ya karena
bisa dikatakan pendapatan mereka mengalami kenaikan. Kemudian tidak kesulitan dalam katakanlah memperoleh pekerjaan karena lapangan pekerjaan tersedia cukup banyak. Harga-harga stabil, pendapatannya meningkat di atas kebutuhan hidupnya, sehingga secara otomatis tingkat konsumsinya akan menjadi lebih tinggi. Itu ketika kita membahas pertumbuhan ekonomi dilihat dari Rostow, ada 5 tahapan tadi. Di sini kita akan membahas teori pertumbuhan ekonomi menurut pandangannya klasik. Di teori klasik ini setidaknya kita punya 2 pandangan utama, tokoh besar. Di sini kita akan membahas Adam Smith. Adam Smith itu mengatakan bahwa ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan pertumbuhan ekonominya itu akan meningkat jika mereka punya penduduk yang juga meningkat. Sehingga kita akan mengatakan ketika kita bicara pertumbuhan atau pertambahan penduduk itu mengalami pengurangan, maka secara otomatis pertumbuhan ekonominya juga akan berkurang. Nah, kenapa Adam Smith bisa mengatakan demikian? Karena Adam Smith berpendapat jika penduduk suatu negara itu meningkat, ya, maka secara otomatis ketika penduduknya meningkat, ya, ketika penduduk itu mengalami peningkatan, maka secara otomatis permintaan, ya, permintaan terhadap barang itu juga pasti akan mengalami peningkatan. Ketika permintaan meningkat, tentu saja akan direspon oleh penawaran atau produksi nanti yang juga akan meningkat, ya. Ketika produksinya meningkat, ya, ketika produksi itu meningkat, maka secara otomatis output yang dihasilkan, ya, output yang dihasilkan oleh suatu negara itu juga akan mengalami peningkatan, ya. Sehingga di sini bisa disimpulkan, ya, ketika pertumbuhan penduduk meningkat, permintaannya meningkat, kemudian produksinya juga meningkat, yang akhirnya hasilnya adalah output atau hasil dari barang dan jasa yang ada di suatu negara itu akan mengalami peningkatan. Itu menurut Adam Smith. Kemudian selain Adam Smith itu kita juga punya David Ricardo. David Ricardo ini sebenarnya juga hampir sama dengan Adam Smith. Kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah terletak pada pertumbuhan penduduk. Hanya saja di sini agak ada perbedaan antara David Ricardo dengan Adam Smith, di mana di sini David Ricardo itu mengatakan pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai jika ada pertumbuhan penduduk. Hanya saja, ya, di sini harapannya adalah pertumbuhan penduduk itu tidak boleh sampai 2 kali lipat. Ya, karena ketika pertumbuhan penduduk ini sampai menjadi 2 kali lipat, maka akan menyebabkan melimpahnya jumlah tenaga kerja. Ketika jumlah tenaga kerja ini melimpah, maka secara otomatis upah yang didapatkan oleh tenaga kerja ini akan mengalami penurunan, ya. Karena untuk katakanlah meredam pengangguran, maka akan secara otomatis para pencari kerja itu harus terserap semuanya. Ketika perusahaan itu diminta untuk menyerap semua para pencari kerja, maka secara otomatis upah yang didapatkan harus diturunkan. Ketika upah tersebut turun, ya, maka secara otomatis taraf hidup, ya, taraf hidup para pekerja itu pasti akan mengalami penurunan karena upah yang mereka dapatkan itu menurun. Ketika taraf hidup itu menurun atau stagnan, ya, maka perekonomian itu akan mengalami penurunan atau stagnasi. Itu yang dikatakan oleh David Ricardo. Kemudian di sini kita punya teori pertumbuhan ekonomi menurut teori neoklasik. Di neoklasik ini juga ada 2 tokoh besar yang mengilhami adanya teori neoklasik.
Teori yang pertama adalah miliknya Robert Solow. Robert Solow itu mengatakan pertumbuhan ekonomi itu merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia dan akumulasi modal serta pemakaian teknologi modern dan hasil output. Jadi ketika Solow mengatakan apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi, maka Solow akan bicara ya ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ingin maju atau ingin tumbuh dengan cepat, maka setidaknya harus bisa merangkai kegiatan yang bersumber pertama adalah dari manusia. Kemudian bagaimana manusia itu memiliki akumulasi modal dari SDM-nya harus diperhatikan sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusianya itu banyak, kemudian tersedia modal yang cukup mewadai, ya modalnya cukup banyak, kemudian didukung dengan pemakaian teknologi modern, maka secara otomatis hasil output yang didapatkan itu pasti akan maksimal. Adapun pertumbuhan penduduk itu ketika kita bicara Solow, ada kalanya bisa berdampak positif dan ada kalanya bisa berdampak negatif. Dikatakan berdampak positif adalah ketika SDM yang ada itu punya pendidikan yang tinggi dan punya produktivitas yang bagus. Ketika hal itu tercapai, maka ya sudah output yang dihasilkan tentu saja akan maksimal sehingga pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Tetapi kita katakan juga Solow berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang banyak itu juga ada kalanya bisa berdampak negatif. Kenapa? Katakanlah dengan banyaknya jumlah penduduk katakanlah sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat seperti yang dikatakan oleh David Ricardo, tentu saja akan memperparah kondisi lapangan pekerjaan yang ada. Orang akan berebut mencari pekerjaan. Maka efeknya apa? Yang pertama bisa kita katakan nanti pasti akan ada yang menganggur. Kalau enggak gitu semuanya terserap, tetapi upah yang didapatkan itu jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Sehingga akan mengganggu aktivitas ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Jadi bagaimana menurut Solow supaya bisa pertumbuhan ekonomi itu tetap tinggi ataupun stabil ya dengan cara memanfaatkan sumber daya itu supaya punya nilai yang positif. Nah, katakanlah tadi SDM, sumber daya manusia itu harusnya punya kemampuan kapasitas yang bagus dalam menggunakan teknologi dalam melakukan aktivitas produksi dan segala macamnya. Sehingga dengan pertambahan penduduk itu tidak akan mengganggu sistem ekonomi yang ada. Sehingga tetap berdampak positif, bukan berdampak negatif. Kemudian di sini juga ada Horodomar. Horodomar akan mengatakan satu hal. Ketika berbicara pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional dan segala macamnya, maka dia akan bilang modal itu harus dipakai secara efektif. Sehingga Horodomar mengatakan pertumbuhan ekonomi itu akan sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya modal yang dipunya oleh suatu negara. Semakin negaranya memiliki modal yang cukup banyak, maka ya pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan bagus. Tetapi ketika modal yang dimiliki oleh suatu negara itu semakin sedikit, atau bahkan tidak punya modal, maka pertumbuhan ekonominya pasti akan jelek. Demikian materi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi yang ada di dunia saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.